Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarni Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Seleksi Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa atau MTQM Universitas Hasanuddin tahun 2025 memasuki babak final setelah panjangnya proses penyisihan. Ajang ini menjadi wadah penjaringan talenta terbaik yang akan mewakili Unhas di kompetisi nasional September mendatang. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kompetisi Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa (MTQM) tahun 2025. Seleksi yang telah berlangsung sengit ini mencapai puncaknya pada babak final yang diselenggarakan pada 14 Maret 2025 di pelataran gedung Rektorat Unhas. Menurut Ketua Panitia MTQM Unhas 2025, Fajar Sidik Limola, acara ini sebagai ajang penyaringan talenta terbaik yang akan mewakili kampus pada kompetisi tingkat nasional. Jadi ini salah satu programnya kita untuk mempersiapkan khususnya Universitas Hasanuddin yang akan bertanding di bulan September nanti, persiapan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Ini adalah salah satu wadah untuk melakukan filter dan melakukan seleksi kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin, seperti itu. MTQM Unhas 2025 tidak hanya menjadi ajang perlombaan tilawah Al-Quran, tetapi juga mencakup berbagai cabang lain seperti tafsir, hadis, dan fikih dalam bentuk cerdas cermat keislaman. Sistem seleksi dilakukan secara berjenjang, di mana setiap fakultas mengirimkan perwakilan terbaiknya, bahkan beberapa tim terdiri dari mahasiswa lintas fakultas. Tahun ini berdasarkan penuturan Muhammad Zainal, salah satu juri MTQM, jumlah peserta meningkat secara signifikan dari 15 tim pada tahun lalu menjadi 20 tim di tahun 2025. Alhamdulillah kegiatan MTQ seleksi Unhas tahun 2025 berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah tahun ini pesertanya lebih antusias dan lebih banyak, dan secara kualitas pesertanya juga jauh lebih menjanjikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terutama di bagian yang saya nilai itu di bagian Musabaqah Syarhil Quran. Kalau sebelum-sebelumnya kita sulit menentukan pensyarah, penerjemah dengan qori'ahnya. Dan sekarang alhamdulillah jumlah peserta yang bisa dianggap kualitasnya sudah bisa di tahap coaching itu sudah lebih baik dan jauh lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian jumlah pesertanya juga dalam satu timnya itu, jika tahun sebelumnya sekitaran 15-an, sekarang sudah 20 tim dari berbagai macam fakultas. Pada seleksi final ini, tim yang diketuai oleh Siti Sofia Isra Amri dari Fakultas Kedokteran keluar sebagai juara. Mereka akan mewakili Unhas dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional pada September mendatang. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, Unhas optimis mampu mengukir prestasi di tingkat nasional dan membawa harum nama universitas. Rizka Fraja, Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, Unhas Hotel and Convention di bulan Ramadan ini juga berupaya menjadi pusat kegiatan bernuansa Islami. Salah satunya melalui lomba tahfiz Quran dalam Festival Hafiz Cilik Ramadan 1446 Hijriah yang menyasar bakat para pelajar sekolah dasar. Berikut liputannya. Untuk pertama kalinya, Unhas Hotel and Convention menggelar lomba tahfidz Quran sebagai bagian dari program branding yang mengusung nilai-nilai Islami. Sebelumnya, hotel ini juga pernah menyelenggarakan lomba sholawat dan Asmaul Husna yang diikuti oleh Majelis Taklim. Lomba tahfidz Quran ini bekerjasama dengan Alin Institute yang berlangsung di Innovate Room C, Unhas Hotel and Convention, Jumat 14 Maret 2025. Ketua Panitia Lomba, Yofi Abdul Ghaffar, menjelaskan jika kegiatan ini tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mengungkapkan bakat-bakat anak di Makassar yang mampu menghafal Al-Quran sejak usia dini. Untuk tema tahun ini, mewarnai Ramadan dengan cahaya Al-Quran. Jadi
Tujuannya kami kenapa membuat lomba ini untuk mencari bakat-bakat anak-anak dari umur ya sekitar 7 ke 12 tahun, ya SD kelas 1 sampai kelas 6. Makanya tahfiz Qur'annya khusus juz amma, juz 30 saja. Ya, tujuannya apa? Kami juga pengen memperkenalkan bahwa Hotel Unhas itu untuk masyarakat luas di sana juga. Dan Hotel Unhas juga selalu mengedepankan apa yang namanya pendidikan Islami. Jadi untuk membranding our hotel, makanya kita buat perlombaan tahfiz Quran ini. Sebelumnya di tahun kemarin kita mengadakan sholawat dan asmaul husna. Kalau itu ibu-ibu semua tuh. Ibu-ibu semua, ibu-ibu majlis taklim dari seluruh Makassar. Seluruh Makassar kita undang dan mereka melakukan lomba di Hotel Unhas. Untuk tahun ini kita adakan lomba tahfiz Quran untuk umur-umur 7 ke 12 tahun atau SD. Kita pengen lihat juga bakat-bakat dan talenta-talenta orang-orang Makassar nih, umur-umur SD banyak nggak nih yang bisa tahfiz? Ternyata banyak sekali. Walaupun bukan dari pesantren atau TPA tahfiz Quran di seluruh kota Makassar, tapi mereka punya talenta dan kemampuan hebat sekali untuk seumuran SD ya. Gitu. Jadi mungkin ya tahun depan, kalaupun misalkan ada usulan-usulan lain mau melaksanakan lomba apa lagi nih di bulan Ramadan, let's see. Semoga kita ada umur panjang, kita bisa mengadakan lagi lomba-lomba apa yang bisa kita hadirkan untuk mengisi bulan Ramadan ini. Para peserta yang merupakan pelajar sekolah dasar berusia 7 hingga 12 tahun berkompetisi melalui ujian menyambung ayat dan menebak ayat Al-Quran yang dibacakan Dewan Juri. Dengan antusiasme peserta yang tinggi, panitia berencana menjadikan festival ini sebagai kegiatan tahunan dan menambah jenis lomba lain ke depannya. Feni Siktiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Indonesia bekerja sama Rumah Zakat dan Universitas Hasanuddin Makassar memperkenalkan program kemaslahatan BPKH 2025 kepada ratusan mahasiswa. Kegiatan ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan pemberian paket bingkisan lebaran serta mushaf Al-Quran. Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia kembali diperkenalkan kepada ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar di Baruga Baharudin Lopa, Fakultas Hukum, Jumat 14 Maret 2025. Kegiatan ini atas kerjasama BPKH dengan Rumah Zakat serta Universitas Hasanuddin. Hadir dalam kegiatan ini adalah pimpinan Badan Pelaksana BPKH Republik Indonesia, Sulistiowati, CEO Rumah Zakat, Irfan Nugraha, dan Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD. Program Kemaslahatan BPKH adalah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui berbagai kegiatan, meliputi pelayanan ibadah haji, sarana prasarana ibadah, ekonomi umat, pendidikan dan dakwah, kesehatan dan sosial keagamaan. Dalam sosialisasi ini juga dirangkaikan buka puasa bersama 300 mahasiswa serta pemberian paket bingkisan lebaran dan mushaf Al-Quran yang merupakan salah satu wujud dari program kemaslahatan BPKH yakni sosial keagamaan. Tak hanya di Unhas, program kemaslahatan ini juga disosialisasikan kepada sejumlah kampus lainnya di luar Pulau Sulawesi, termasuk di Universitas Brawijaya dan Universitas Andalas. Pimpinan Badan Pelaksana BPKH RI, Sulistiowati menyebut jika dana yang digunakan dalam program kemaslahatan ini bersumber dari dana abadi umat sebesar 3,9 triliun tanpa melibatkan dana pengelolaan haji jamaah. Jadi program kemaslahatan kami itu memang kemaslahatan itu salah satu dari tupoksi 3 tupoksi yaitu tugas pokok dan fungsi BPKH. Yang pertama kan adalah
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang kedua meningkatkan efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan yang ketiga adalah memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah, untuk itu yang dalam rangka tupoksi yang ketiga meningkatkan kemaslahatan, kami menjalankan program kemaslahatan. Kemaslahatan ini sudah diatur juga dalam undang-undang, yaitu program-programnya untuk apa saja. Pertama adalah untuk pelayanan ibadah haji, yang kedua untuk pendidikan dan dakwah, ketiga kesehatan, kemudian untuk memberikan pemberdayaan ekonomi, kemudian untuk sosial keagamaan dan sarana dan prasarana ibadah, dan terakhir adalah tanggap bencana. Nah, hari ini di Unhas ini kami menyelenggarakan buka bersama, kemudian membagi Al-Quran dan memberikan kado lebaran. Ini adalah bagian dari salah satu dari 7 asnaf, yaitu sosial keagamaan. Selain di Unhas, buka puasa bersama BPKH juga dilaksanakan di embarkasi haji bersama Kementerian dan masyarakat sekitar. Zulkarnain Jumar Taufik, Aminah Rahmat Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, puluhan relawan dan mahasiswa disabilitas menghadiri Ceria 2025 yang digelar Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan ini dimeriahkan pula dengan pertunjukan teatrikal, puisi, hingga talk show kerelawanan. Simak informasi berikut ini. Bertepatan di bulan Ramadan 1446 Hijriah dan 2 tahun berdirinya, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin Makassar menggelar cerita relawan iftar inklusif dan aksesibel atau ceria di Unhas Hotel and Convention, Sabtu 15 Maret 2025. Bertajuk Merajut Cerita, meningkatkan kapasitas relawan inklusif dalam harmoni iftar, kegiatan ini melibatkan puluhan relawan dan mahasiswa disabilitas Universitas Hasanuddin. Tak hanya itu, Ceria 2025 juga semakin meriah dengan penampilan teatrikal tentang pentingnya inklusi di tempat ibadah, juga puisi Ramadan disabilitas dan penampilan lagu isyarat. Ada juga sesi talk show kerelawanan bersama Tenri dan Agung yang juga merupakan relawan disabilitas Unhas. Keduanya membeberkan tesis tentang topik relawan dan disabilitas yang mereka telah susun serta alasan bergabungnya menjadi relawan disabilitas. Ketua Pusat Disabilitas Unhas Dr. Ishak Salim SIPMA mengatakan jika kegiatan ini adalah implementasi dari program kerja divisi kerelawanan yang telah disahkan pada Februari lalu. Ya, jadi relawan gathering ini sebenarnya bagian dari implementasi dari program kerja yang baru-baru kami sahkan bulan 2 yang lalu. Jadi ini event khusus dari divisi kerelawanan. Mereka ingin mensosialisasikan agenda-agenda kegiatan yang sudah disepakati kepada para relawan, sekaligus membangun spirit mereka kembali, mempertemukan antara relawan batch 2023 dan batch 2024, dan ya yang paling utama adalah membangun semangat baru lah untuk 2025 ini. Kebahagiaan atas terlaksananya Ceria 2025 ini juga dirasakan Nabila Meiswita, mahasiswa difabel ilmu politik yang meletakkan harapan agar tidak hanya kuantitas relawan yang bertambah, tapi juga kualitasnya. Tentu saja saya sangat bahagia ya dengan adanya pertemuan bersama dengan teman-teman relawan ini, tapi kedepannya saya berharap bahwa relawan Unhas itu bukan hanya kuantitasnya yang bertambah, tetapi juga kualitasnya, makin banyak membersamai teman-teman di Fabel Unhas dan juga makin banyak melakukan pendampingan. Ishak berharap program dari semua divisi mampu terlaksana dengan baik dan dapat membangun serta meningkatkan kapasitas Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.